Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lun Sumianor dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Agama Islam. Oke, jadi kali ini saya akan mengerjakan tugas yang kedua, yaitu membuat video tentang pengertian ilmu, klasifikasi ilmu menurut Islam dan Barat, serta makna integrasi ilmu. Oke, yang pertama yaitu pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ilmu yang merupakan masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Nah, dapat kita ketahui bahwa ilmu itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya tahu atau mengetahui. Sementara itu, istilah ilmu diartikan sebagai idraku syai' bihaqiqati, atau mengetahui sesuatu secara hakiki. Dalam bahasa Inggris biasanya disepadankan dengan kata science, sedangkan pengetahuan dengan kata knowledge. Kata science berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata scire yang berarti tahu. Istilah tersebut umumnya diartikan dengan ilmu, tetapi sering juga diartikan dengan ilmu pengetahuan, meskipun secara konseptual mengacu pada makna yang sama. Syamsuddin Arif menulis bahwa ilmu dimaknai apa yang kamu tahu. Sederhananya, orang berilmu adalah orang yang telah mengetahui akan sesuatu atau orang yang memiliki pengetahuan akan sesuatu. Ilmu merupakan pengetahuan yang rasional, sistematik, komprehensif, konsisten, dan bersifat umum tentang fakta dari pengamatan yang telah dilakukan. Dalam kamus Oxford English Dictionary memberikan definisi ilmu dalam 3 arti, yaitu yang pertama, informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman atau pendidikan. Yang kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui. Dan yang ketiga, kesadaran atau kebiasaan yang didapat melalui pengalaman akan suatu fakta atau keadaan. Ilmu pengetahuan juga dapat didefinisikan sebagai seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Selanjutnya, klasifikasi ilmu menurut Islam. Dari perspektif agama Islam, semua ilmu pengetahuan bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diketahui oleh manusia melalui wahyunya yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Artinya, agama Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan itu hanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka ketahui dari wahyu-wahyu atau firman Allah Ta'ala yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Sebagai sumber pengetahuan yang utama, sesungguhnya Al-Quran telah memberikan banyak informasi dan petunjuk mengenai cara manusia memperoleh ilmu pengetahuan. Beberapa ayat Al-Quran mengisyaratkan agar Al-Quran dijadikan sebagai sumber ilmu dengan memakai kata-kata antara lain, yaitu ya'qilun, artinya memikirkan, dan yudabbirun, artinya memperhatikan. Adapun klasifikasi ilmu menurut Barat, dalam filsafat ilmu Barat atau modern, di mana ilmu atau sains hanya dibatasi pada bidang empiris atau fisik, yang segala sesuatunya hanya dapat dicapai oleh panca indera. Artinya, menurut pandangan Barat, ilmu pengetahuan itu hanyalah sesuatu yang bersifat fisik atau empiris. Jadi, ilmuwan Barat ini tidak percaya bahwa ilmu itu berasal dari wahyu atau berasal dari Tuhan. Dalam kata lain, mereka tidak percaya dengan sesuatu yang bersifat abstrak, hanya percaya kepada sesuatu yang bersifat empiris atau nyata adanya, yang mana segala sesuatunya itu dapat dirasakan dan dilihat oleh panca indera. Jadi dapat kita ketahui, perkembangan ilmu Barat dan Islam sangat berbeda. Ilmu Barat bermula dari penalaran murni atau pure reason tanpa asas wahyu atau keyakinan kepada Tuhan, sehingga disebut juga unaided reason. Sedangkan ilmu dalam Islam bermula dari pemahaman terhadap wahyu dibantu oleh penalaran atau kombinasi dari wahyu dan akal, atau disebut dengan revelation and reason. Maka dapat dikatakan bahwa di Barat ilmu lahir dari keraguan, sedangkan dalam Islam ilmu muncul dan berkembang dari keyakinan. Selanjutnya, makna integrasi ilmu.
Istilah integrasi menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai penyatuan sesuatu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Ide pengintegrasian ilmu dikembangkan pertama kali oleh Muhammad Natsir. Beliau melihat bahwa mereka yang hanya mempelajari ilmu agama dan yang hanya mempelajari ilmu dunia sama-sama jauh dari agamanya. Nah, jadi menurut Muhammad Natsir tadi, orang yang hanya mempelajari ilmu agama itu jauh dari agamanya, dan orang yang hanya mempelajari ilmu dunia itu pun jauh dari agamanya. Harusnya kan kita sebagai manusia itu harus mempelajari kedua-duanya, yaitu mempelajari ilmu agama dan mempelajari ilmu dunia, sehingga kita bisa mendapatkan kedua-duanya. Integrasi ilmu adalah keterpaduan secara nyata antara nilai-nilai agama, dalam hal ini Islam, dengan ilmu pengetahuan di dunia. Ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu ilmu alam, ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Ketiga ilmu ini berlaku secara universal di mana saja, tetapi di kalangan umat Islam mereka merumuskan ilmu tersendiri yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis. Dalam catatan sejarah, perjumpaan agama dengan sains tidak hanya berupa pertentangan belaka, tetapi orang juga berusaha untuk mencari hubungan antara keduanya pada posisi, yaitu sains tidak mengarahkan agama kepada jalan yang dikehendakinya, dan agama juga tidak memaksakan sains untuk tunduk kepada kehendaknya.